Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sensus keturunan imam, bukti perjanjian Tuhan dan kitab sucinya yang tidak berubah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 6 ayat 13 sampai ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben anak sulung Israel, Henokh, Palu, Hezron dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei, menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yohebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Ishar, Korah, Nefek dan Zihri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 6 ayat 13 sampai ayat 26. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, kita menemukan silsilah keluarga Israel, khususnya suku Lewi yang menurunkan Musa dan Harun secara rinci, yang menekankan garis keturunan imam. Sensus ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan nama, tetapi juga sebagai bukti kesetiaan Tuhan dalam memelihara umatnya, dan memenuhi janji-janjinya. Selain itu, ini menjadi bukti keaslian dari Alkitab, karena keturunan imam ini telah memelihara kitab suci, sampai saatnya Yesus Kristus menggenapi seluruh nubuatan di dalamnya. Hal ini memberikan landasan bagi pemahaman mendalam tentang komitmen Allah yang tidak berubah terhadap perjanjiannya dengan bangsa Israel, dan kita sebagai Israel perjanjian baru. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Melalui sensus ini, Tuhan menyampaikan pesan abadi kepada kita saat ini. Tuhan mengingatkan bahwa kisah tentang kita terjalin dengan narasi besar tentang kesetiaan Tuhan, dan dalam menepati janjinya. Dalam kompleksitas kehidupan kita, pesan Tuhan tetap bergema, yaitu janji Tuhan yang tidak berubah. Sama seperti Tuhan dengan setia membimbing bangsa Israel dari generasi ke generasi, Dia juga akan terus membimbing kita, merangkai kisah kehidupan pribadi kita, ke dalam jalinan rencana penebusannya yang lebih besar. Pesan Tuhan memanggil kita untuk percaya pada karakternya yang tidak berubah. Nama-nama yang disensus tidak hanya mewakili individu, tetapi juga warisan dari janji-janji Tuhan yang telah digenapi. Saat ini, di dunia yang penuh ketidakpastian, pesan Tuhan semakin bergema bahwa Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya.
Dengan memahami janji-janjinya yang tidak berubah, kita menemukan landasan yang kuat untuk membangun iman kita, untuk dengan berani meneruskan perjalanan hidup yang tidak dapat kita prediksi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita harus dimulai dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus, dalam maksud dan tujuannya, mengajak kita untuk mengakui sifat janji-janji Allah yang tidak pernah berubah. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah bagian dari narasi ilahi yang mencakup generasi ke generasi, dan iman kita berlabuh pada janji-janji yang tak tergoyahkan dari Tuhan yang tetap setia pada firman-Nya. Terlebih lagi, tanggapan kita melibatkan rasa syukur. Tuhan Yesus memberikan teladan rasa syukur dalam pelayanannya, bersyukur kepada Bapa atas kesetiaannya. Demikian pula, saat kita merenungkan sensus dan janji-janji Tuhan yang tidak berubah, rasa syukur menjadi respons yang wajar. Kita mengungkapkan rasa syukur atas warisan iman, janji-janji yang digenapi, dan jaminan bahwa kesetiaan Tuhan meluas kepada kita. Selain itu, tanggapan kita harus mencakup komitmen. Tuhan Yesus, dalam maksud dan tujuannya, memanggil kita untuk berkomitmen pada kerajaan Allah. Mengingat janji-janji yang tidak berubah, komitmen kita melibatkan partisipasi aktif dalam rencana penebusan Allah. Kita berkomitmen untuk menghayati iman kita dengan cara yang menghormati warisan dari generasi yang lebih dulu datang sebelum kita, dan membuka jalan bagi generasi yang akan datang setelah kita. Yang terakhir, tanggapan kita harus mengarah pada doa. Dalam doa, kita menyelaraskan hati kita dengan janji-janji Tuhan yang tidak berubah. Kita mohon bimbingannya, bersyukur kepadanya, atas sensus kesetiaan yang telah membawa kita sampai pada titik ini, dan memohon kekuatan untuk membawa obor iman ke masa depan. Dalam doa, kita mengungkapkan ketergantungan kita pada janji-janji Allah yang tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan janji Tuhan yang tidak berubah, yang dijalin dari generasi ke generasi, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu. Semoga janji-Mu menjadi sumber kekuatan dan kepastian dalam hidup kami. Bimbing kami, agar kami berani menjalani perjalanan iman ini, dengan mengetahui bahwa janji-janji-Mu selalu menyertai. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.